A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang saya hormati sesepuh bini sepuh, yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya keluarga besar Persaudaraan Setia Trate, dan yang saya hormati kepada seluruh umat dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita wajib mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun pertemuan kita hanya lewat media sosial. Semoga tidak menjadikan suatu penghalang, semoga tidak menjadikan hal-hal yang membatasi tentang penyampaian daripada kerohanian ini. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bahwasanya pelajaran tentang kerohanian ini banyak dilupakan oleh umat manusia, khususnya banyak dilupakan oleh saudara kita sendiri, yaitu di dalam keluarga besar Persaudaraan Setia Trate, di mana kebanyakan manusia itu hanya memikirkan jasmaniah saja, hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi saja, tetapi melupakan dengan kerohaniannya. Ya mungkin kalau di dalam media sosial banyak kita jumpai bahwa kebanyakan manusia itu yang disukai hanya kekonyolan-kekonyolan, alias ya mungkin hiburan-hiburan yang seperti itu hanya sesaat saja, hanya permainan saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahwasanya manusia ini pasti kembali kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi ya kita tidak sadari yang namanya anak-anak, yang namanya kita itu kebanyakan seperti masih anak-anak. Ya, kalau dikasih mainan ya pasti kebanyakan lupa. Nah, itulah saudara-saudaraku, ya semoga kita semuanya tidak seperti itu, dan semoga kita semuanya bisa membagusi kerohanian kita, yaitu bagaimana membersihkan jiwa kita. Untuk itu pada hari ini mungkin materinya ya khusus untuk saudara yang Islam, tetapi tidak semata-mata hanya untuk orang Islam saja, tetapi ya sebetulnya ya untuk kepada seluruh manusia atau seluruh umat, karena tujuan kerohanian adalah gimana caranya kita bisa mengesahkan Tuhan. Berkaitan dengan orang Islam, tentunya kita semuanya tahu bahwa syarat mutlak
syarat mutlak untuk menjadi orang Islam adalah kita harus bersahadat. Lalu bersahadat seperti apa yang benar? Lalu bersahadat seperti apa yang bisa dikatakan itu benar atau secara hakikat? Banyak manusia, banyak umat, banyak saudara-saudara kita itu yang hanya sebatas yang penting percaya adanya Tuhan. Hanya itu saja. Hanya sebatas yakin bahwa Tuhan itu ada. Tetapi tidak pernah memikirkan Tuhan itu bagaimana, apakah manusia ini bisa bertemu atau tidak. Nah, disitulah kadang kebanyakan manusia itu hanya memikirkan sebatas itu. Seperti kita ingat bersama bahwasanya kita mengenal tauhid di dalam syariat, yaitu la ilaha illallah, bahwa di situ ada nafi dan isbat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar disembah selain Allah. Tetapi kebanyakan manusia, Allah itu di mana? Kebanyakan manusia hanya menunjuk di atas. Seolah-olah Allah itu bertempat. Itulah kebanyakan manusia tidak memahami atau mungkin tidak peduli. Yang dipedulikan hanya kesenangan duniawi saja. Kalau kita hanya meyakini sebatas itu, kalau kita hanya masih mengimani sebatas itu, artinya kita sebagai orang Islam ya tidak sempurna, alias belum sempurna. Berkaitan dengan orang Islam, syarat mutlak kita harus bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada yang sebenar-benarnya disembah, yang disembah hanyalah Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasul utusan Allah. Nah, tapi sebatas ucapan, sebatas lisan, sebatas jasmani. Kenapa saya katakan sebatas lisan, sebatas jasmani? Bahwasanya Allah hanya diyakini, yang penting ada. Lalu Nabi Muhammad diyakini, yang penting ada. Nah, kaitannya dengan syahadat, yang namanya syahadat itu kan bersaksi. Seperti halnya kalau kita bersaksi dalam suatu pengadilan. Dikatakanlah sah pengadilan itu jika didatangkan seorang saksi. Nah, syarat mutlak menjadi seorang saksi tentunya harus melihat, harus menyaksikan tentang apa yang dilihatnya, harus menyaksikan tentang apa yang disaksikan. Nah,
Pertanyaannya, mau menyaksikan seperti apa? Lawang tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, kok dijadikan saksi? Di dalam pengadilan, itu namanya saksi yang seperti apa? Artinya, bisa dikatakan itu di pengadilan adalah saksi palsu. Karena tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, apalagi bertemu. Tiba-tiba dijadikan saksi di pengadilan. Ya, itu akibatnya, ya dikatakan, itulah saksi palsu. Seperti kita dalam Islam bersahadat, kita tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, kok bisa menyaksikan? Nah, seharusnya kita memikir di situ. Seharusnya kita berpikir di situ. Kebanyakan kita yang Muslim atau umat Islam tidak pernah memikirkan itu. Yang namanya bersaksi, ya harus melihat, tidak hanya sekedar diyakini. Oke lah, kalau secara syariat sudah benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad bin Abdillah. Tapi kita sebagai orang Islam tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu secara syariat mungkin ya benar. Tapi di dalam hidup manusia ini kan ada dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Yaitu hanya sebatas penyaksian jasmani saja ucapan ini. Padahal jasmani ini nanti jika kita sudah meninggal dunia, ya, yang asalnya dari tanah kembali ke tanah. Lalu siapa yang kembali kepada Tuhan? Ya roh ini. Jiwa ini kembali kepada Tuhan. Dan jiwa ini tidak mati. Lalu bagaimana persaksiannya roh kita ini? Karena kita sebatas syariat, hanya meyakini saja, tidak pernah bertemu, tidak pernah lihat, akhirnya kebanyakan manusia selama berpuluh-puluh tahun hanya ditanamkan mindset seperti itu. Dalam duduknya masih dalam syariat. Ya, dalam syariat ya masih sudah benar. Cuman masalahnya kita ini nanti yang kembali itu adalah ruhnya ini yang paling penting. Jiwa kita ini yang paling penting. Nah, bagaimana caranya kita syahadatnya ruh kita ini supaya benar dari syariat, tarekat, hakikat sampai makrifat. Baik kita lakukan jasmani dan rohani. Bersyahadat lewat lisan juga iya, lewat rohani seharusnya iya. Tapi kebanyakan umat Islam rata-rata ya hanya syahadatnya di jasmani, tapi belum sampai rohani. Apa yang dimaksud rohani itu? Ya harus melihat Allah itu, harus bertemu Allah. Dan Nabi Muhammad itu siapa sebetulnya? Muhammad itu siapa sebetulnya? Ya kita harus tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, kita sudah melihat, sudah bertemu, nah itu baru sahnya dikatakan saksi. Karena saksi itu syarat mutlaknya adalah melihat, menyaksikan, bertemu. Itu syarat mutlak saksi. Kalau kita tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah bertemu, ya kita masih saksi palsu.
Saudara-saudaraku rahimakumullah, semoga paham maksud apa yang saya sampaikan pada hari ini. Nah, kalau sebatas syariat atau mengenal tauhid la ilaha illallah itu berarti kan memang kita belum menyaksikan. Ya. Kita tingkatkan iman kita lagi, yaitu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu kan masih jauh. Dia artinya jauh. Seperti kita lihat bersama di surat Al-Hadid ayat 3. Di situ yang berbunyi wal awali wal akhiru wal zohiru wal batinu wa huwa bikuli syai'in qadir. Itu kalau tidak salah. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang zohir dan yang batin. Dan Dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Tapi diduduknya di dalam tauhid la ilaha illallah itu kan masih menyebut Dia, masih jauh. Nah, kita harus bertemu dulu supaya kita bisa menjadi saksi. Nah, kita harus bertemu. Bertemu kepada siapa? Yang memiliki, yang mempunyai nama Allah. Seperti halnya di surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah ini masih sebatas nama. Berarti kita harus tahu yang memiliki nama itu siapa. Nah, di situ saudara-saudaraku kebanyakan manusia belum memahami tentang ayat tersebut. Ya, kaitannya dengan syahadat tadi apa? Yang memiliki nama Allah itu adalah seharusnya tidak bisa disebut, seharusnya tidak bisa kita gambarkan karena Allah itu bukan makhluk. Seharusnya tidak bisa engkau angan-angan dengan akal ini. Tetapi bisanya hanya engkau imani, engkau rasakan. Siapa itu yang memiliki nama Allah itu? Kalau bisa dikatakan, itulah hidup. Hidup di dalam dirimu dan hidup di luar dirimu. Tapi kebanyakan manusia karena berhubung namanya nafsu belum pernah dididik, akhirnya kebanyakan menggunakan akal. Akal bilang kepada nafsu bahwa semua yang berperan, semua yang berbuat, semua yang bertindak, akal membisikkan seperti ini. Makhluk itulah yang berbuat. Ya. Makanya kalau untuk pengajian seperti ini atau dalam pelajaran kerohanian seperti ini, kita janganlah banyak menggunakan akal. Karena kerohanian letaknya
di hati. Ya. Jika kita selalu menggunakan akal, pasti kita tidak akan pernah paham atau tidak akan pernah nyambung. Di dalam persaksian syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam bersyahadat kok wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, lalu siapa Muhammad itu? Mari kita mengingat-ingat kembali, kita buka-buka lagi dalam kitab Al-Quranul Karim. Sepertinya di surat Al-Kahfi kalau nggak salah, mungkin bisa saya lihat atau saya bacakan. Di surat Al-Kahfi ayat terakhir 110 yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih wal ya'mal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadi rabbih ahadan. Yang artinya, katakanlah Muhammad. Ya, berarti di sini kan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap bertemu Tuhannya pada hari kiamat, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu pun. Artinya, kita dalam beribadah ya, tidak boleh menyekutukan sesuatu apapun. Tetapi kenyataannya, kita sendiri, kebanyakan manusia, masih banyak menyekutukan Tuhan. Contoh kecil saja kalau kita dalam keadaan ibadah sholat. Allahu Akbar, semisal seperti itu. Berhubung sebelum sholat kita naruh ikan di atas meja, lalu terdengar suara kucing meong, akhirnya di pikiran kita, aduh ikan saya diambil kucing. Nah, artinya apa? Artinya kita masih menyekutukan Tuhan secara sirikofi, secara hati ini, siriknya hati ini, sirikofi. Padahal di dalam ayat tadi bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk mengakadkan Tuhan, jangan menyembah selain daripada Allah. Bahwa Nabi Muhammad sendiri itu adalah makhluk. Mengingat makhluk, yang namanya makhluk itu kan tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat siapa? Ya hanya Tuhan sendiri. Artinya Nabi Muhammad sendiri ya tidak bisa menolong. Yang bisa menolong ya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa dikatakan yang saya sebut hidup. Yang bisa menolong adalah hidup. Nah, persaksiannya seperti apa?
syahadat kita supaya benar, ya harus menyaksikan hidup itu sendiri, dan yang harus menyaksikan Muhammad. Secara syariat sudah benar, secara lisan sudah benar. Nah, bahwa Nabi Muhammad Rasulullah bin Abdillah. Nah, tetapi secara hakikat Muhammad ini siapa? Muhammad ini adalah badan ini, jasmani ini semuanya namanya Muhammad. Karena tidak pernah aku ciptakan alam dunia dan semesta ini kalau tidak karena engkau, wahai Muhammad. Nah, secara syariat sudah benar. Nah, bagaimana secara hakikatnya, secara rohani kita? Ya, kita diciptakan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Nur Muhammad itu adalah hidup di dalam hidup. Contoh kecil, contohnya adalah itulah hidup di dalam hidup, yaitu di dalam nutfah atau mani seorang laki-laki. Nah, itulah yang dibuahkan ke dalam sel telur seorang wanita. Di dalam nutfah itulah ada hidup. Lebih mudahnya saya contohkan, kalau telur ayam itu kalau dia ada hidup dan tidak, itu bisa dilihat. Biasanya kalau zaman dulu itu pakai genteng, ya, genteng dikeker begini. Nah, yang kelihatan ada plasnya atau kelihatan bentuknya seperti hitam gitu loh. Nah, itu berarti hidup, ada hidup di situ. Nah, itulah Nur Muhammad. Jika tidak ada berarti wes gorengan. Nah, seperti itu. Makanya disebut badan ini atau jasmani ini Muhammad. Nah, Allah itu siapa? Yang memiliki nama Allah itu siapa? Ya itulah hidup di dalam dirimu, di luar dirimu. Ya, kemarin sudah untuk video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Siapa mengenal Tuhanmu, siapa mengenal dirimu, engkau pasti akan mengenal Tuhanmu. Nah, itulah persaksian yang benar atau syahadat yang benar. Yaitu kita harus menyaksikan dan kita harus melihat atau kita harus bertemu, baru rohani kita mutlak bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa kita benar-benar sudah menyaksikan hidup di dalam diri kita dan sudah menyaksikan diri kita ini adalah siapa. Nah, itulah yang dimaksud syahadat. Nanti kalau sudah duduknya di akad, seolah-olah ini untuk pertama kali ini tadi kan syahadat ada yang melihat dan ada yang dilihat. Nah, kalau nanti sudah akad bertajali mutlak, kita sudah tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan, karena mutlak semuanya hanyalah Tuhan atau hanya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudaraku pada nyambung, pada ngerti. Nah, untuk mempermudah saya contohkan begini. Kemarin kan ada, ini anggap saja boneka atau wayang. Nah, wayang ini kan mati. Boneka ini kan mati. Nah, kita sebetulnya ya seperti ini. Kita ini mati. Kenapa kok kita merasa hidup? Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan awalnya tidak ada lalu diadakan.
Lalu akal meyakini ada. Sebetulnya untuk kembali kepada Allah, ya kita yakini bahwa diri kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah atau Tuhan. Yang hidup ya hanya Allah atau Tuhan. Nah, untuk syahadat yang benar, siapa yang menggerakkan? Siapa yang berbuat? Siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Ya hidup di dalam dirimu ini, di dalam wayang ini, akhirnya bisa bergerak. Nah, kita ini ya seperti ini. Karena akal kita menggunakan akal. Ya, akal atau nafsu itu, nafsu basariah kita membisikin roh kita supaya mengimani bahwa ini hidup. Makhluk ini yang hidup. Tapi sebenarnya yang hidup ini ya di dalam dirimu ini. Yang bisanya engkau imani, yang bisanya engkau rasakan. Nah, artinya kita ini sebetulnya mati ini seperti patung ini. Karena kita bisa bergerak, bisa ngomong seperti ini, bisa melihat seperti ini, bisa mendengar seperti ini. Ya karena ada hidup di dalam dirimu ini. Artinya kita sudah menyaksikan, kita menyaksikan bahwa yang hidup di dalam dirimu dia hidup sendiri. Ya Tuhan, kalau bisa disebut ya Tuhan itu. Baik di dalam dirimu dan di luar dirimu, makanya bisa bergerak. Makanya supaya bisa melihat, bisa bicara, bisa ngomong. Jangan terpengaruh oleh akal ini. Tapi pakailah hati supaya kita paham. Itu yang pertama. Yang kedua, karena diciptakan dari Nur Muhammad tadi, inilah Muhammadnya. Luaran ini. Nah, tidak yang di dalam. Ini. Dohir ini. Muhammad ini. Nah, ini. Artinya, kita menyaksikan seolah-olah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan yang melihat, menyaksikan yang di dalam diri kita ini siapa, yang di luar diri kita ini siapa. Nah, Muhammadar Rasulullah di dalam badan ini. Nah, Rasulullah itu kan apa sih? Itu kan bahasa Arab. Utusan Allah. Kita ini sebagai manusia ini kan sebagai khalifah, pemimpin. Ya, pemimpin itulah utusan. Utusannya Allah. Nah, mudah-mudahan saudara-saudaraku paham. Utusannya Allah, utusannya Tuhan. Semuanya manusia ini jika mereka bisa menjadi pemimpin hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, itulah pemimpin. Makanya Rasul utusan Allah. Muhammad badan ini. Akhirnya kita bisa syahadat yang benar. Menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, tapi di situ masih ada dua. Seolah-olah ada dua. Nah, tapi bagaimana caranya kita mengesahkan Tuhan? Padahal pelajaran kerohanian ini kan mengesahkan Tuhan. Syahadat tunggal yang saya maksud. Nah, syahadat tunggal itu ya begini. Sudah saya katakan tadi, jangan bahwa kita ini kan mati sebetulnya. Hanya patung. Seperti boneka mumpet, tahu nggak? Boneka mumpet. Seperti itu kita itu. Nah, ini kita patung. Ya kita imani, kita yakini kita ini mati. Yang hidup ya hanya Allah. Atau yang saya katakan hidup tadi di dalam dirimu dan di luar dirimu tadi. Nah, untuk mengesahkan atau mengakatkan Tuhan, ya jangan anggap diri manusia ini hidup. Ya hidupnya siapa? Hidupnya Tuhan itu sendiri. Nah,
Terus Muhammad ini kan masih ada nih. Jika kita ingin mengesahkan Tuhan, asalnya kita semula itu tidak ada karena diadakan. Ya anggap saja kita ini tidak ada, alias hilang. Nah, ini hilang, semuanya kosong. Nah, di situ kosong. Nah, inilah Tuhan yang sesungguhnya. Inilah hidup. Ini loh yang saya maksud. Ini loh. Nah, ini. Cuman jangan dilihat dengan matamu ini, mata kita ini. Lihatlah dengan batinmu, dengan mata basirohmu ini, mata hati. Kalau kita bisa sudah menemukan di situ, kita sudah menyaksikan atau bisa dikatakan bersahadat tunggal. Mengesahkan Tuhan ya di situ. Kalau dipikir jari la ilaha illallah boleh. Boleh diartikan tidak ada, yang ada hanya Allah. Tidak ada, yang ada hanya hidup. Caranya bagaimana untuk sampai akad? Caranya bagaimana supaya kita bisa mengesahkan Tuhan? Anggap saja diri kita, karena yang menghijabi itu adalah diri kita ini sendiri sebetulnya. Anggap saja kita ini tidak ada, dan anggap saja kita ini tidak hidup, alias kosong. Yang kosong ini berisi. Yang berisi ini sebetulnya kosong. Jika panjenengan semua sudah sampai di situ, berarti sudah dimusahadah, alias sudah bertemu kepada Tuhan, sudah melihat Allah. Kalau di dalam makom, ya makom makrifat Allah. Artinya itulah para kekasih-kekasih Allah. Ya mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Yang memang sulit. Ada kalanya sulit, ada kalanya tidak sulit. Seperti ihdinas sirotol mustaqim. Itu artinya apa sih? Tunjukkanlah jalan yang lurus. Lewat jembatan sirot seolah-olah ya, saudara-saudara. Yang katanya di dalam syariat itu rambut kita dibelah menjadi 7. Kok angele, kok susahnya sampai rambut dibelah jadi 7. Jika kita tidak bisa melewati itu karena katanya seperti pedang, kita akan jatuh di dalam neraka. Itu hanya sekedar isyarah. Itu hanya sekedar gambaran. Tapi ya sebenarnya adalah pelajaran tentang hakikat dan marifat ya sulit. Sulit untuk siapa? Sulit untuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Tuhan. Untuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah untuk siapa? Ya mudah untuk orang-orang yang diberikan hidayah. Contoh, ada pelajaran rohani seperti ini, pelajaran tentang hakikat dan makrifat, dianggapnya pelajaran tidak benar karena menggunakan akal, dianggapnya apalagi khususnya orang-orang ya dalam organisasi sendiri, dalam PSAT, dianggapnya ini tidak pernah disampaikan, dianggapnya nah itulah orang-orang yang tidak pernah dikasih hidayah. Sulit memang. Mereka kebanyakan senang jasmania, pencaknya saja. Padahal yang mati itu nanti bukan jasad ini saja, tapi yang kembali itu adalah rohani kita. Tapi mana manusia, namanya kita semuanya kebanyakan masih anak-anak, dikasih
dikasih mainan anak-anak, ya seneng, lupa kepada yang memberikan mainan anak-anak. Mudah-mudahan kita semuanya tidak seperti itu, saudara-saudara. Jadi yang namanya Shiratal Mustaqim itu ya seperti itu. Jika kita betul-betul serius, betul-betul kita ingin kembali kepada Tuhan, ya harus kita fokuskan, ya harus kita serius. Ya, jangan hanya sekedar teori, tapi tidak pernah dipraktekkan, ya mustahil. Ya dianggap itu nggak ada manfaatnya kalau hanya sekedar teori. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta. Itulah saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, khususnya dalam organisasi Persaudaraan Setia Trate. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita juga banyak yang sadar, banyak yang memahami, banyak yang mengerti. Tidak hanya mempelajari tentang jasmani saja, tetapi kita harus betul-betul memahami, mempelajari tentang kerohanian kita. Itulah saudara-saudaraku tentang materi hari ini, yaitu syahadat. Syahadat itu adalah bagaimana kita menyaksikan dan melihat yang sebenar-benarnya, atau syahadat yang benar. Kita sudah mengimani, kita sudah meyakini, kita sudah melihat bahwa yang segala-galanya adalah hidup. Ya, hidup di dalam dirimu dan hidup di luar dirimu. Yang mana hidup ini adalah meliputi seluruh alam semesta ini. Tanpa adanya hidup, kita sesungguhnya adalah tidak hidup. Untuk bertemu hidup, ya kita sebagai manusia yang jangan mengakui hidup dan jangan mengakui kita ada. Nanti yang ada ya hanya hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan panjenengan semuanya paham, mudah-mudahan panjenengan semuanya mengerti tentang, khususnya untuk orang Islam, rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat tadi, yang kedua sholat. Ya, sholat itu kan harus bisa khusyuk. Ya, syarat mutlaknya muaranya yaitu di syahadat tadi. Sudah bertemu dan sudah melihat, sudah menyaksikan, ya, artinya kita pasti kita akan mengalami sholat khusyuk. Zakat juga begitu. Amalan apapun tanpa adanya diberikan ruh atau tanpa adanya ruh, amalan zakat pun seperti patung. Artinya amalan itu harus ada ruhnya. Yang dimaksud ruh itu ya yang melakukan yang hanya hidup itu. Jangan merasa diri manusia ini bisa melakukan. Yang bisa melakukan hanyalah hidup. Itu zakat. Puasa juga begitu. Barang siapa yang bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, bisa menguasai nafsu kita, itulah menjadi pemimpin. Nah, itu hakikatnya daripada puasa. Nah, yang kelima rukun Islam, yang kelima yaitu haji. Haji itu apa? Haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi yang namanya panggilan, semuanya aktivitas kita ini adalah panggilan. Artinya kita harus mengingat apapun aktivitas kita, apapun laku kita, apapun kondisi kita, ya kita harus mengingat atau melakukan panggilan, melaksanakan panggilan. Nah, itulah yang dimaksud haji. Dan nanti akan dikupas di lain hari, sedikit demi sedikit. Yang jelas muaranya tadi, seorang Islam muaranya adalah di syahadat. Itu gimana caranya kita menyaksikan dan bagaimana kita melihat dan bagaimana cara kita harus bertemu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Tidak ada yang sebenar-benar disembah, yang disembah hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kita semuanya tahu, secara syariat kita kerjakan, dan secara hakikat dan marifat ya harus kita kerjakan. Secara jasmaniah kita kerjakan laku kehidupan sehari-hari, secara rohani juga kita harus condong di dalam hidup, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kita masih kehidupan di dunia, ya harus syariat jalan, ya hakikat juga harus jalan. Nah, supaya kita bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita supaya semuanya bisa mengesahkan Tuhan atau mengakhiratkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku tentang tadi masalah syahadat, yaitu rukun Islam. Yang ada 5 itu khususnya untuk orang Islam, ya mudah-mudahan mengerti. Di luar Islam silahkan dipahami sendiri, ya, yang sekiranya yang tidak berkenan ya panjenengan simpan saja, yang sekiranya berkenan atau cocok ya panjenengan ikuti. Itulah saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa diamalkan. Jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.